Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Faiz dengan NIM 444323060 dari jurusan Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan bidang konsentrasi manajemen sumber daya perairan. Jadi pada kali ini saya akan melakukan pembuatan video tutorial registrasi peta atau georeferencing menggunakan aplikasi QGIS. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Teman-teman buka aplikasinya ini QGIS. Oke, ini diperbesar. Dulu minum ke Ida kan gue tadi nanti si Ida Mas. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat yang ini ya. Tapi karena ada kesalahan, maka dari itu kita hapus terlebih dahulu. Di remove saja untuk menghapusnya. Oke. Nah, untuk tampilan QGIS awal ini seperti ini ya teman-teman. Ini ada recent project atau project yang sudah dikerjai. Dan ini project template untuk project yang baru. Kalian pilih yang project template. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, untuk melakukan registrasi peta di QGIS itu ada dua metode yang diajarin oleh Aslab. Yang pertama ada metode Geographic Coordinate System atau GCS dan yang kedua yaitu Universal Transfer Mercator atau UTM. Saya di sini akan menggunakan metode GCS yaitu Geographic Coordinate System. Jadi, Geographic Coordinate System adalah sistem referensi spasial berbasis bola atau elipsoid yang mengukur posisi di permukaan bumi menggunakan satuan sudut yaitu garis lintang sebagai latitude dan garis bujur sebagai longitude. Nah, sebelumnya teman-teman harus memilih peta yang ada di Google. Bebas petanya, bisa peta administrasi kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia. Saya memilih peta Kabupaten Malang Jawa Timur. Nah, sebelumnya untuk melakukan registrasi peta, kalian klik yang ini, Tools HCM GIS, lalu klik yang Base Map, setelah itu pilih yang Google Satellite. Nah, di sini muncul satelit atau satelit dunia ya teman-teman lebih tepatnya. Tuh. Setelah itu masukkan gambar atau peta yang kalian pilih, yaitu klik Open Data Source Manager, lalu ininya pilih yang raster. Setelah pilih yang raster, kalian klik titik 3 ini. Nah, pilih petanya. Nah, karena di sini petanya yaitu gambar ya dia, JPG, jadi kalian pilih yang foto. Nah, nama peta saya sudah namakan yaitu peta Kabupaten Malang, Jawa Timur. Klik yang ini, lalu open. Setelah ini, lalu klik yang add, ditambahkan. Nah, setelah muncul yang ini, kalian klik tanda silang. Nah, ini peta Kabupaten Malang, Jawa Timur, letaknya berada di posisi yang salah. Tuh. Berada di pulau apa ini teman-teman yang nggak tahu ini. Ini ada di mana ini? Di benua Afrika ini. Munculnya malah di benua Afrika. Seharusnya Kabupaten Malang Jawa Timur itu berada di provinsi ya Jawa Timur yang ada di Indonesia di sini, bukan berada di sini. Caranya gimana supaya peta kita yang ini mana nih mana. Nah, ini peta saya ini berada di posisi yang sebenarnya yaitu di Kabupaten Malang yang ada di Indonesia. Caranya kalian klik layer yang ini, lalu pilih georeferencer. Setelah itu klik ini yang raster, open raster,
pilih peta yang tadi teman-teman untuk dimasukkan ke QGIS. Tadi itu saya peta Kabupaten Malang. Lalu open. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tools tangan ini untuk menggeser kanan kiri, atas bawah, dan zoom in, zoom out. Saya di sini akan membuat 4 titik. Sebelumnya, kenapa saya memilih metode GCS atau Geographic Coordinate System? Karena yang pertama itu lebih mudah metodenya. Yang kedua, karena peta saya di sini memang menampilkan koordinat untuk metode GCS. Jadi maka dari itu saya memilih metode GCS. Nah, di sini ada koordinat yang atas dan koordinat yang samping. Koordinat yang atas yaitu koordinat bujur atau longitude. Bujur longitude. Maaf ya Kang kalau salah ya. Jadi yang atasnya setahu saya longitude, bujur, yang bawah ini latitude. Bener gak sih di gitu gak sih di? Iya. Ya atas ini bujur, latitude. Nah, oke, saya di sini akan membuat 4 titik. Titiknya itu dibuat di mana? Di sini, di pertemuan antara bujur dan juga lintang. Nah, ini di sini teman-teman. Caranya gimana menitikannya? Kalian klik yang add point. Klik yang add point. Setelah itu klik yang add point, lalu akan muncul ini yang apa? Tanda plus. Lalu kalian taruh di tengah-tengah. Klik aja ya teman-teman, pastikan berada di tengah-tengah. Nah, muncul ini sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita close dulu. Sumbu X yaitu yang berada di atas dan sumbu Y yang ada di samping. Nah, untuk masukkan titik koordinatnya, saya akan melihat gambar peta ini dari HP saya ya teman-teman, supaya lebih jelas. Ntar buka dulu ya. Nah, kita ke yang tadi pertemuan antara bujur dan lintang. Klik yang add point. Setelah itu titik tengah-tengah. Untuk sumbu X yaitu berada di atas yang tadi. Nah, atau east ya. Bahasa Indonesianya yaitu timur. Masukkan koordinatnya yaitu 11236 0. Ini harus dispasi ya teman-teman. Nah, untuk sumbu Y-nya north atau bahasa Indonesianya north itu utara. Yaitu minus 7 57 0. Sebenarnya di petanya itu nggak ada minusnya. Kenapa dimasukkan minus? Karena ini berada di lintang. Letak Provinsi Jawa Timur yaitu berada di bawah garis khatulistiwa, maka dari itu sumbu Y-nya harus diberi minus. Kata aslinya begitu, ya nggak Kang? Nah, untuk ininya pilih yang default. Karena sebagai apa sih default tuh? Apa? Default tuh kayak ya udah biasa aja gitu Biasa, ya. awal Yang basic. basic. Pilih yang default. Setelah ini klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Lalu ke titik kedua. Pertemuan garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini titik keduanya. Saya akan membuat di sini. Add point. Lalu titikkan sumbu X-nya yaitu 11242 0. Bener ya? Masih benar. Sumbu Y-nya yaitu minus 7 57 0. Jangan lupa ininya dirubah jadi default karena awalnya tadi juga kita yang di titik pertama default. Lalu klik OK. Terus sekarang kita ke titik ketiga. Titik ketiga berada di sini.
add point, lalu titikkan, sumbu X-nya yaitu 11242 0. Untuk sumbu Y-nya -830. Jangan lupa diubah jadi default. Nah, lalu klik OK. Selanjutnya kita ke titik keempat. Titik keempat. Titik keempat berada di sini. Add point, lalu titikkan di sini, sumbu X-nya 11236 0. Untuk sumbu Y-nya -830. Jangan lupa diubah menjadi default. Lalu klik OK. Nah, setelah ini kita akan lihat saya sudah membuat 4 titik. Nah, itu dia. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Setelah itu, kalian pilih ini, transformation setting. Untuk transformation type-nya, kalian pilih yang thin plate. Tadi kan linear ya, kalau basicnya. Nah, itu yang thin plate. Setelah itu target CRS-nya karena kita tadi pakai default, lalu pilih yang default. Output filenya klik titik 3 lalu save di file kalian, laptop kalian. Nah, save. Setelah itu klik OK. Nah, setelah ini kalian klik start georeferencing. Fungsinya start yang ngeklik ini untuk memberitahu apakah benar atau tidak titik koordinatnya. Jika nanti, jadi setelah diklik ini akan muncul warna merah dan antara warna merah atau warna hijau. Untuk warna merah itu kalian gagal nge-georeferencingnya. Kalau warna hijau berarti sukses. Oke, kita klik ya. Ini ternyata dapat warna hijau, georeference successful. Jadi georeferencingnya sukses. Setelah itu klik X. Akan muncul seperti ini. Kalian bisa men-save atau tidak. Karena saya akan menyimpannya, maka saya save. Nah, supaya kita tahu ini sudah berada di sudah berada di lokasi yang benar atau tidak, kalian ini unchecklist yang pertama nih, tadi kan yang sudah dimodified, yang sudah di georeferencing, ini nama filenya ada modified-nya. Ini yang sebelumnya, kalian unchecklist. Nah, setelah itu klik ini, klik yang modified ya, yang peta ini yang modified, lalu klik kanan. Nah, ini penentuan nih, apakah kita meniti koordinat yang benar atau tidak, terus posisinya sudah benar di Provinsi Jawa Timur atau tidak, apakah sudah di Kabupaten Malang tersebut, kalian klik zoom to layer. Nah, ini dia, ternyata benar. Berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang. Jadi, ini peta yang saya pilih ya teman-teman. Peta dari Google. Petanya itu dibuat oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan nama petanya Peta Jangkauan Fasilitas Pendidikan SMA atau Sederajat Kota Malang. Nah, ini dia. Untuk melihat lagi apakah benar atau tidak, ini kita bisa mentransparansikan menjadi lebih rendah transparansinya. Yaitu klik yang ini, lalu klik kanan, pilih yang properties. Nah, ini pilih global capacity-nya menjadi 30%. Lalu klik OK. Nah, ini dia. Nah, benar kan teman-teman? Tuh. Berada di sini. Sesuai tuh. Sesuai.
nggak ada yang miss. Oke, setelah seperti ini ya udah selesai. Untuk setelah ini kalian nge-save ke dalam laptopnya, yaitu klik yang ini, new project, lalu save. Nah, saya akan menamakan SIG Bawas Kota Malang. Lalu klik save. Oke, sudah selesai, sudah save, sudah menyimpan dengan sendirinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih Kang sudah ngajarin ya. Kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan mohon diwajarkan. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.